Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel Syamsul Lombok, sahabat para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya kembali akan mengupdate informasi seputar Makkah dan sekitarnya. Namun sebelumnya, seperti biasa, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru, dan menarik lainnya dari channel ini. Sahabat-sahabat sekalian, baru-baru ini Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan sebuah rilis terkait dengan pelaksanaan kegiatan ibadah haji pada musim haji tahun 2021 nanti, yaitu alur pergerakan para calon jamaah haji yang nantinya akan diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan sebuah rilis yang berisi tentang alur pergerakan atau tahapan-tahapan yang akan dijalani oleh para calon jamaah haji yang nantinya akan diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah pada musim haji tahun 2021 nanti. Yang pertama yaitu para calon jamaah tentunya wajib mendapatkan vaksin. Ada dua jenis vaksin yang nantinya akan didapatkan oleh para calon jamaah haji. Yang pertama tentunya adalah vaksin COVID-19 yang terdiri dari 2 dosis. Kemudian yang kedua adalah vaksin meningitis. Jadi kedua jenis vaksin ini harus didapatkan oleh para calon jamaah haji sebelum mereka berangkat ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, bagi para calon jamaah haji yang sudah ditetapkan berangkat pada musim haji tahun 2021 nanti akan dikarantina di asrama haji selama 3 kali 24 jam. Pada hari pertama nanti ketika sampai di asrama haji setempat, para calon jamaah haji akan mendapatkan tes antigen untuk mendeteksi apakah para calon jamaah haji ini terinfeksi virus corona atau tidak. Kemudian nanti di hari ketiga di masa karantina tersebut, para calon jamaah haji juga akan mendapatkan tes PCR untuk memastikan apakah yang bersangkutan ini terbebas dari infeksi virus corona atau tidak sebelum mereka diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Bagi mereka yang hasil tes PCR-nya negatif, mereka bisa melaksanakan atau melanjutkan perjalanan menuju ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Tapi bagi mereka atau para calon jamaah haji kita yang dinyatakan positif akan menjalani masa isolasi mandiri di asrama haji setempat sebelum mereka nanti dinyatakan sembuh dan diberangkatkan nanti ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, ketika para calon jamaah haji sudah tiba di Tanah Suci Makkah atau tiba di King Abdul Aziz Jeddah, Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah, para calon jamaah haji juga nanti akan diarahkan langsung menuju ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dan nantinya ketika tiba di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, para jamaah haji kita akan kembali dikarantina selama 3 kali 24 jam. Sekali lagi, para jamaah kita yang sudah tiba di kota Jeddah melalui bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah nanti akan langsung bergerak menuju ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, dan para calon jamaah haji kita ini akan menjalani karantina di pemondokan masing-masing, di hotel masing-masing selama 3 kali 24 jam. Di hotel nanti para calon jamaah akan menempati kamar masing-masing, dan setiap kamar akan ditempati maksimal 2 orang sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Dan selama masa karantina 3 hari tersebut, para calon jamaah haji juga kembali akan menjalani tes PCR untuk memastikan apakah para calon jamaah haji kita ini terbebas dari infeksi virus corona ataukah sebaliknya. Bagi para calon jamaah haji kita yang dinyatakan negatif, bisa melanjutkan rangkaian manasik umroh apabila mereka dinyatakan negatif. Tetapi jika hasil PCR
calon jamaah haji kita itu dinyatakan positif, mereka akan menjalani masa isolasi mandiri di hotel masing-masing sebelum mereka menjalankan atau melanjutkan rangkaian kegiatan ibadah haji yang akan mereka laksanakan nantinya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, ketika semua atau masa karantina ini sudah selesai selama masa 3 hari, kemudian tes PCR sudah dinyatakan positif, para calon jamaah haji nanti akan dibawa ke miqat. Miqat ini merupakan perbatasan antara tanah halal dan tanah haram, dan disitulah para jamaah nanti akan mengambil ihram untuk melaksanakan ibadah umroh wajibnya bagi para calon jamaah haji kita yang mengambil haji tamattu'. Jadi haji tamattu' ini merupakan rangkaian kegiatan ibadah haji yang ibadah umrohnya didahulukan sebelum melaksanakan ibadah hajinya. Nah, nanti para calon jamaah haji kita yang berasal dari Indonesia apabila sudah menyelesaikan masa karantinanya akan dibawa ke tempat miqat dan biasanya akan menuju ke Tan'im, yaitu di Masjid Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, para calon jamaah haji kita ini akan mengambil miqat di sana, akan mengambil ihram di sana, berniat untuk melaksanakan kegiatan ibadah umrah wajibnya mulai dari Tan'im, kemudian mereka akan bergerak menuju Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi karena para calon jamaah haji kita yang berasal dari Indonesia ini merupakan para calon jamaah haji yang akan melaksanakan haji tamattu', maka mereka wajib mengambil miqat, mengambil ihram di Tan'im untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrah wajibnya sebelum melaksanakan ibadah haji pada musim haji dari tanggal 8 Zulhijjah, kemudian nanti sampai dengan 11, 12 dan 13 Zulhijjah nantinya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, ketika sampai di Makkah, selama berada di Makkah nanti para calon jamaah haji kita akan diizinkan menuju atau beribadah ke Masjidil Haram selama 3 kali. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, calon jamaah haji kita selama berada di Makkah diperbolehkan mengunjungi Masjidil Haram untuk melaksanakan kegiatan ibadah sholat 5 waktu atau melaksanakan tawaf nantinya dan melaksanakan i'tikaf barangkali itu selama 3 kali sesuai dengan protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nanti ada aplikasi yang akan disiapkan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia yang biasanya disebut dengan i'tamarna. Nanti para jamaah akan didaftarkan untuk mendapatkan jadwal kunjungan ke Masjidil Haram melalui aplikasi i'tamarna, sehingga mereka kemudian mendapatkan surat izin untuk bisa mengunjungi Masjidil Haram selama 3 kali ketika mereka berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian berikutnya yang keenam, apabila seluruh rangkaian ibadah haji, yaitu ketika para jamaah sudah menyelesaikan ibadah umrohnya, kemudian mereka juga sudah menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya, mereka sudah pergi ke Mina untuk melaksanakan mabit, kemudian di Arafah untuk melaksanakan wukufnya, kemudian nanti melontar jumroh dan seterusnya, lalu melaksanakan tawaf ifadah bagi para calon jamaah haji kita, maka selesai sudah seluruh rangkaian manasik haji tersebut, maka para calon jamaah haji nanti langsung akan bergerak ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi begitu sahabat-sahabat sekalian, ketika mereka sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji mereka, mulai dari umrah wajibnya bagi haji tamattu', kemudian mereka sudah melaksanakan ibadah haji puncaknya pada 9 Zulhijjah ketika mereka wukuf di Padang Arafah, kemudian melaksanakan melontar jumroh yang pertama, kemudian tahallul, kemudian melaksanakan lempar jumroh pada hari ke-10, ke-11, ke-12. Itu adalah puncak ibadah hajinya. Kemudian mereka nanti akan melaksanakan tawaf ifadah di Matab, di area Ka'bah.
maka selesai sudah rangkaian kegiatan ibadah haji para calon jamaah haji yang akan melaksanakan kegiatan ibadah haji nantinya. Dan nanti setelah selesai semuanya, mereka akan bergerak ke Madinah. Di Madinah nanti mereka tidak akan lama di sana, mereka akan dijadwalkan selama 3 hari ketika berada di Madinah. Nah, dan di Madinah tersebut para jamaah juga diizinkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah di Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian di Madinah juga para jamaah nantinya akan menempati hotel atau pemondokan yang telah disiapkan, di mana masing-masing kamar nantinya akan diisi oleh maksimal 2 orang sebagaimana protokol kesehatan yang telah mereka jalankan selama berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kemudian di Madinah juga nanti mereka akan dites PCR kembali sebelum mereka dipulangkan ke tanah air, ke Indonesia. Jadi mereka akan dites PCR untuk memastikan apakah para calon jamaah haji kita dinyatakan positif ataukah negatif. Bagi yang dinyatakan negatif, mereka sudah bisa langsung berangkat ke Indonesia, pulang ke Indonesia ke tanah air masing-masing. Tapi apabila tes PCR-nya dinyatakan positif, maka para calon jamaah haji kita harus menjalani isolasi mandiri di hotel mereka masing-masing sampai mereka dinyatakan terbebas dari infeksi virus corona ketika mereka akan diterbangkan ke Indonesia nantinya. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat sekalian, begitu para jamaah haji kita sudah selesai atau sudah berangkat ke Indonesia, di Indonesia nanti para calon jamaah haji kita juga akan menjalani karantina di asrama haji masing-masing sebelum mereka diterbangkan atau pulang menuju ke rumah masing-masing. Dan di asrama haji nanti, sahabat-sahabat sekalian, para calon jamaah haji kita juga akan dites antigen untuk memastikan apakah jamaah tersebut terbebas dari infeksi virus corona. Jika hasilnya dinyatakan negatif, maka para calon jamaah haji kita langsung bisa pulang ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing. Tetapi apabila hasilnya positif, maka para calon jamaah haji kita harus menjalani isolasi mandiri di asrama haji masing-masing. Nah, jadi begitu ya sahabat-sahabat sekalian, rangkaian atau tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh para calon jamaah haji kita apabila pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sudah mengumumkan para calon jamaah haji yang berasal dari Indonesia boleh melaksanakan kegiatan ibadah haji pada waktunya nanti. Sekali lagi sahabat sekalian, meskipun saat ini belum ada keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia apakah calon jamaah haji kita yang berasal dari Indonesia ini bisa melaksanakan kegiatan ibadah haji pada tahun ini. Namun setidaknya para calon jamaah haji kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira seperti itu tahapan-tahapan yang akan mereka jalani apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan mereka untuk melaksanakan kegiatan ibadah haji pada musim haji tahun ini. Jadi mudah-mudahan informasi ini menjadi gambaran, menjadi bekal bagi para calon jamaah haji semua sehingga nantinya sudah punya gambaran ketika mereka benar-benar sudah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji nantinya. Saya kira itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Bagi yang belum mendukung channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan pemberitahuan terkait informasi terkini, terbaru, dan menarik lainnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.